Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat ridho dan rahmat dari Allah, berkat izin dari Allah. Hari ini sudah hari kedua kegiatan IHT kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan aktivitas hari ini dengan baik. Kemudian teman-teman selalu diberkahi dengan kesehatan lahir batinnya, diberkahi juga rizkinya, dan diberkahi umurnya ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan setiap aktivitas ini dan bernilai ibadah, insya Allah ya. Amin amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku pengikutnya. Teman-teman yang saya banggakan, pada hari kedua, mungkin sebelum kita masuk ke materi, pada hari ke-1 kemarin saya menunggu di chat itu sebetulnya di WA ya, maksudnya di WA kita, WA grup, tidak ada komunikasi dari teman-teman, baik itu yang mungkin masalah tugas begitu. Nah ini Pak Rizal di tengah kesibukan ya, mungkin berbagai hal termasuk juga aktivitas di rumah dan di lingkungan, dan juga terkait dengan kegiatan kita, minta tolong barangkali Ibu ya untuk mengingatkan teman-teman lah tentang tugas, khususnya yang memang tercatat sebagai peserta. Kalau yang teman-teman instruktur mungkin tidak terlalu diwajibkan ya, tetapi kalau teman-teman juga berpartisipasi ikut menjawab, mengerjakan tugas-tugas ya, itu sebagai penguatan saja untuk kita begitu. Nah kalau yang baru tujuannya adalah untuk benar-benar mengenal tentang ya kurikulum sekolah penggerak yang baru itu nanti seperti apa sih begitu. Nah tahapan-tahapan yang diberikan melalui kalau waktu kita BIMTEK mungkin LMS ya, tapi untuk IHT melalui Google Classroom yang sudah dibuat oleh Pak Rizal itu bukan tidak ada tujuan. Jadi setiap langkah dari mulai dari diri begitu kan, itu untuk mengevaluasi dulu apa sih yang sudah kita tahu, apa yang sudah saya lakukan begitu. Itu ada tujuannya, itu sebagai bahan evaluasi untuk kita terkait dengan pendidikan yang kita lakukan di sekolah kita selama ini. Kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi konsep. Nah kita akan membaca, akan melihat video ya, apa sih yang disampaikan, materinya tentang apa sih, kita baca dulu. Dan materi-materi itu tentunya sangat-sangat penting untuk kita pahami, karena akan direalisasikan begitu, akan diaplikasikan, akan diterapkan. Kemudian nanti ada ruang kolaborasi, itu untuk teman-teman bisa berkelompok ya mengerjakan tugas. Kemudian juga nanti dikirimkan hasilnya, dan ada refleksi terbimbing ya, dengan mungkin apa sih simpulan teman-teman dari materi yang baru itu begitu. Serta ada demonstrasi kontekstual. Nah itu tahapan-tahapan itu yang Ibu rasakan saat BIMTEK itu sangat membekas begitu, sangat luar biasa, dengan pengalaman model strategi pembelajaran orang dewasa seperti itu. Jadi kita memang oh ini kebutuhan saya begitu. Dan apa yang disampaikan lewat berbagai media itu yang mungkin didapatkan lewat LMS itu, atau sekarang mungkin melalui Google Classroom itu nempel sekali begitu ya. Tapi kalau kita tidak melewati proses, tidak mengikuti alurnya, ya mungkin akan agak sulit ya kita untuk mencerna perubahan yang ada ini seperti apa. Nah, jadi saya berharap mudah-mudahan nanti mulai ya hari ini kedua dan selanjutnya sampai hari terakhir ke-8 kegiatan IHT-nya bisa berjalan lebih
lebih hidup lagi, banyak diskusi begitu. Manfaatkan kita diskusi itu selain ada pada sesi sinkronus seperti hari ini, juga pada sesi asinkronusnya begitu. Kan ada ruang kolaborasi ya. Nah, ruang kolaborasinya kalau langsung di Google Classroom juga bisa ya Pak Rizal ya? Iya, bisa Bu, bisa diskusi juga di di Classroom. Ya, begitu manfaatkan media itu untuk Hmm, bahan diskusi. hmm, Atau kalau misalnya ingin lewat di WA juga diskusinya dilanjut begitu ya, emang enggak hmm. begitu supaya hidup ya. Nah ini tapi jangan lupa jaga kesehatan, kemudian juga jangan lupa makan, minumnya juga yang banyak banyak minum ya. Jadi teman-teman tolong perhatikan kesehatan masing-masing. Nah, untuk rekan-rekan kita yang saat ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Ya, Amin, kemudian amin. Miss Putri dan Ibu juga yang sedang isolasi mandiri ya, mudah-mudahan juga bisa segera pulih dan virusnya hilang dari tubuh begitu ya. Mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas normal walaupun kita belum bisa pertemuan secara banyak juga untuk berkumpul di satu lokasi ya. Nah, untuk itu Ibu mohon Pak Rizal berkenan untuk memimpin doa dulu untuk kesempatan pagi ini sebelum kita mulai sesi materi pendidikan yang memerdekakan. Baik, Bu. Mangga Pak Rizal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bacakan surah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li umurana wa yassir li amrana yafqahu qawli amma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya Amin. kembalikan lagi ke Ibu Yen. Ya, Sekian, baik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin amin. Baik teman-teman yang saya banggakan, untuk sesi hari ini izinkan saya share screen. Ya, sudah tampak? Ya, Ada. sudah Bu, ada. Ya, baik. Nah, untuk pendidikan yang memerdekakan. Oke. Nah, tujuan dari sesi sinkronus IHT ya untuk materi pendidikan yang memerdekakan pada akhir sesi. Nah, ini kita mampu yang pertama adalah menjelaskan makna filosofi pembelajaran yang memerdekakan, kemudian menjelaskan contoh pelaksanaan filosofi pembelajaran yang memerdekakan di sekolah masing-masing, menjelaskan pengertian pembelajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan, menjelaskan pentingnya mengenali peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran, menjelaskan tips-tips untuk mengenal potensi atau karakteristik peserta didik, menjelaskan hasil profil peserta didik di sekolah kita, dan nanti terakhirnya menghasilkan sintesis seluruh proses pembelajaran selama unit modul pendidikan yang memerdekakan dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini tujuan yang harus kita capai. Nah, melalui kegiatan asinkronus kemarin yang mudah-mudahan teman-teman sudah mendapatkan ilmunya, mendapatkan bagian-bagian pentingnya ya. Apa sih pendidikan atau pembelajaran yang memerdekakan itu ya. Nah, kemudian saya ingatkan mungkin agenda ini yang sudah dilewati oleh teman-teman kemarin. Yang pertama, teman-teman sudah mengamati video ya. Ada 2 video yang ditayangkan. Mudah-mudahan sudah sempat dilihat, sudah sempat dicerna apa sih isinya. Baik itu video tentang
apa namanya, tentang pendidikan pada zaman kolonial dari zaman ke zaman. Kemudian juga video keduanya tentang filosofi Ki Hajar Dewantaranya ya. Kemudian teman-teman juga sudah melakukan aktivitas mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan mungkin hari ini adalah pemaparan materi serta diskusi dan tanya jawab. Ya. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Nah, kesepakatan bersama kita yang sudah disepakati kemarin, kita menghargai ya sesama peserta dan fasilitator. Yang satu berbicara, yang lain mungkin mendengarkan. Kemudian kita tepat waktu. Kemarin disepakati berapa menit sebelum mulai sudah hadir di ruangan, di room. 15 menit. Ya, nah mudah-mudahan kita tidak terlalu banyak kendala. Nah, tapi nanti kalau ada hal-hal yang memang terjadi di luar kemampuan kita ya, atau mungkin ada hal lain yang sangat penting, teman-teman bisa saling mengabari melalui WA grup kita ya, supaya tidak ada kecemasan di antara kita ini kemana begitu. Jadi tolong memberikan kabar. Kemudian teman-teman juga berpartisipasi secara aktif dan fokus pada sesi belajar ya. Nah, kemudian untuk berikutnya dari mulai dari diri yang kemarin teman-teman sudah jawab mungkin ya melalui Google Classroom. Kemudian apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan menurut teman-teman? Apakah saat ini pembelajaran yang dilakukan di sekolah kita sudah merdeka atau belum begitu? Kemudian apakah teman-teman juga menurut teman-teman apakah perlu kita membahas pendidikan yang memerdekakan pada kegiatan IHT ini? Nah, mungkin kita sharing sebentar ya, kita evaluasi. Saya izin stop share dulu supaya bisa melihat teman-teman. Nah, coba dari apa yang dibahas pada mulai dari diri itu kita evaluasi, dan saya ingin mendengar nih secara lisan dari teman-teman, apakah di sekolah kita sudah sudah menerapkan pembelajaran yang memerdekakan atau belum selama ini? Enggak, silahkan. Kita ini ya evaluasi bareng-bareng ya. Ya. Belum sepenuhnya Bu Siti. Menurut Ibu belum? Kenapa? Apa nih? Kenapa? Atau apa ininya? Ya, Mengapa dikatakan belum begitu? ya, Apa alasannya? Menurut saya Bu ya, Ya, sekarang ini kan pertemuan kita kan pakai silabus Bu. ya, Jadi kita itu gimana target-target di silabus itu harus tercapai gitu. ya, Jadi kadang-kadang kalau merdeka itu berarti kan sesuai dengan bakat dan minat gitu kan. Nah itu walaupun anak nggak berbakat nggak berminat tetap harus mempelajari ini gitu kan. Menurut saya sih seperti itu. Oke, terima kasih Bu Siti. Ada yang lain? Tetap harus mempelajari ini. Ya, Mangga Pak Rizal. Terima kasih Bu Siti. Ada yang lain? saya boleh Bu. Kalau yang sebagian sih sudah ada ya, kayak anak itu kan harus di salah satu prinsipnya tuh biarkan anak itu Ya, misalnya misalkan kita nempel nanam lah padi ya. ya Bu ya, misalnya Kalimat atau itu mungkin bibit menempel jagung, nah itu sekali. kan salah satu itu yang kata-kata yang masih nempel di kepala saya Bu. Iya. Jadi anak-anak itu memang ya udah biarin aja dia berekspresi sesuai minat dan bakatnya. Nah, di sekolah global kan Oke. banyak ekskulnya tuh, Bu. Anak-anak bisa milih gitu kan ya mau kemana, sukanya di olahraga apa gitu kan ya. Banyak pilihannya gitu. Jadi anak-anak bisa Ya, mengekspresikan minat dan bakatnya gitu. Mungkin itu Bu yang oke, yang terima sudah kasih Pak merdeka. Rizal. Kalau di bidang Boleh lain yang mungkin lain memang masih ada ada? belum, tapi kita Silakan. sama-sama Ya, harus inilah gitu. Mangga, Miss Biar Putri. lebih baik ya. Ya, Ibu Untuk sama-sama. pembelajaran yang dilakukan di sekolah mungkin benar kata Bu Siti belum sepenuhnya, tapi mungkin sudah sebenarnya di Merdeka gitu dari model pembelajaran yang dilakukan. Dari yang saya lihat beberapa guru itu kan melakukan
udah pembelajaran diskusi seperti itu ya Bu ya. Jadi anak-anak itu bebas mengutarakan pendapat mereka mengenai materi pembelajaran yang sedang dibahas seperti itu. Itu salah satu contohnya mungkin mengenai pembelajaran yang memerdekakan gitu Bu. Itu sih dari saya. Oke. Ya, Miss Putri, mungkin boleh nih, masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya coba ya, Bu. Ya, Mangga Bu Sri. Ya, jadi memang saya sepakat bahwa sekolahan kita ya, sekolah kita itu belum sepenuhnya itu melakukan merdeka belajar. Nah, memang belum Bu, belum sepenuhnya. Tapi ada beberapa hal yang memang sudah dilakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi ya, bahwa setiap anak itu mempunyai karakter, bakat, potensi sendiri-sendiri seperti itu. Nah, dari sekolah kita itu sudah menyediakan sarana, prasarana dengan apa? Dengan berbagai macam ekskul. Nah, dari berbagai macam ekskul itu, siswa itu bebas sesuai dengan karakter saya, hobi saya, ya bakat saya, mereka memilih. Itu Bu. Nah, tetapi mungkin itu belum sepenuhnya ini tadi memang kita sebut karena memang ada bakat-bakat anak yang belum tersalurkan karena kekurangan dari sarana yang kita sediakan. Itu saja Bu. Ya, terima kasih, luar biasa ya. Tidak usah semua ya, cukup terwakili ya dari 4 pendapat tadi. Semuanya betul ya, semuanya itulah yang terjadi di sekolah kita begitu. Apa yang disampaikan oleh Bu Siti, Bu Dina pengen, Pak Rizal, Bu Miss Putri, Bu Sri, itu memang potret yang ada di sekolah kita. Dan Ibu walaupun tidak setiap hari datang ke sekolah, tapi mungkin dengan berbagai aktivitas yang Ibu lakukan ya, Ibu juga sudah bisa mengevaluasi. Itulah apa yang disampaikan oleh teman-teman itu ya, itu berarti yang kondisi kita yang real saat ini. Jadi merdeka belajar yang ada di sekolah kita itu di sebagian kegiatan sudah terpenuhi, tapi mungkin belum di seluruh aktivitas. Yang Bu Siti soroti tadi dalam kegiatan pembelajaran, mungkin ya karena silabusnya, RPP-nya itu sama ya. Kemudian ya semua anak ya dituntut untuk mengikuti itu dengan ya seluruh kegiatan itu dan harus bisa tuntas begitu ya. Nah, kemudian sementara untuk Pak Rizal, Bu Sri tadi terkait dengan ekstrakurikuler itu memang sudah anak diberikan kebebasan mengikuti aktivitas sesuai dengan bakatnya, minatnya, walaupun belum seluruh minat anak itu terfasilitasi ya Bu Sri ya. Nah, itu berarti nanti menjadi bahan evaluasi kita ke depan. Apakah akan ditambah mungkin jenis ekstrakurikulernya begitu sesuai dengan minat anak. Maka memang di awal setiap tahun ajaran baru kita harus mendeteksi dulu anak itu minatnya apa saja begitu sebelum kita, jadi bukan program dulu dari kita baru dilempar kepada anak, tapi kita data dulu minat bakat anak itu apa, baru kita rencanakan untuk fasilitasinya begitu. Nah, yang disampaikan oleh Miss Putri tadi juga betul bahwa anak sudah diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan untuk berpendapat. Itu sudah ada betul dalam setiap diskusi yang dilakukan oleh rekan-rekan guru di sekolah. Pasti anak itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya ya untuk bisa menyampaikan pendapatnya, argumennya, kemudian juga mungkin juga kesimpulannya begitu. Jadi anak tidak dikekang lah untuk berpendapat. Nah, jadi sebagian mungkin merdeka belajar itu sudah ada di sekolah kita, tapi belum seluruhnya sesuai dengan harapan yang ada pada nanti program kurikulum sekolah penggerak ini ya. Nah, setelah teman-teman mengamati 2 video itu, kemudian juga membaca materi di eksplorasi konsep ya, bahwa apa sih yang menempel begitu. Ya, saya ingin tahu apa yang sangat berkesan di benak teman-teman terkait dengan pendidikan yang memerdekakan. Ada hal baru apa begitu? Ada hal baru apa yang kita dapatkan? Nah, mungkin itu coba yang ingin saya tahu. Kalau tadi Pak Rizal, padi itu pasti tidak akan tumbuh jadi
apa? Jadi jagung begitu ya, padi akan jadi padi lagi, itu nanam jagung ya akan jadi jagung lagi, tapi jagungnya harus jagung yang berkualitas, padinya nanti Jagung harus ya. menjadi padi yang berkualitas kan begitu ya. Oke, ada hal menarik apa yang berkesan di benak teman-teman terkait dengan isi videonya ataupun juga mungkin materinya ya, materi bahwa pendidikan itu harus diberikan sesuai dengan tingkat capaian peserta didik begitu ya. Ya, mangga. Ada yang mau menyampaikan hal berkesan apa atau hal baru apa yang diperoleh dari materi pendidikan yang memerdekakan yang sudah dibaca oleh teman-teman? Ada? Pendidikan yang memerdekakan itu yang bagaimana sih konsepnya? Begitu. Kata kuncinya kira-kira apa tuh pendidikan yang memerdekakan itu? Merdeka di sini maknanya apa begitu? Pendidikan yang memerdekakan di situ maknanya kemana, arahnya kemana, atau maknanya apa? Konsep apa yang dapat ditangkap oleh teman-teman dari materi itu? Ya, ini kita sharing saja, enggak? Mungkin dari saya ya Bu ya. Ya, Miss Putri. Kalau yang saya tangkap dari pendidikan yang memerdekakan itu materinya, jadi sebenarnya itu semata-mata itu untuk memberikan apa ya, sarana pendidikan yang terbaik gitu bagi anak gitu, sesuai minat, bakat, kemauan mereka gitu. Jadi mungkin dengan adanya pelatihan ini jadi apa ya, menyelaraskan pendapat mengenai pendidikan memerdekakan itu gimana. Jadi akhirnya nanti tujuan pendidikan itu kan tercapai sesuai dengan apa ya, sesuai dengan minat dan bakat siswa itu sendiri. Kayak gitu sih ini kalau dari saya. Oke, Miss Putri. Kemudian yang lain? Ada? Coba dari saya Bu ya. Ya, mangga. Kalau yang saya dapat sih pendidikan yang memerdekakan itu intinya sebagai pendidik kita itu menuntun anak-anak bukan menuntut anak-anak. Jadi supaya supaya para peserta didik itu bisa mencapai apa yang dia suka, apa yang dia inginkan sesuai dengan apa yang dia miliki gitu kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Jadi menuntun bukan menuntut ya. Ada lagi? Tadi dari Miss Putri sesuai dengan memfasilitasi ya sesuai dengan bakat minat peserta didik, karakteristik peserta didik ya. Kemudian dari Bu Indah tadi kita harus menuntun bukan menuntut. Ada lagi yang lain? Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, ada kata menghamba kepada anak. Terbaca tidak oleh teman-teman kata itu? Ada ya. Ya, menghamba kepada anak. Nah, menghamba kepada anak itu maksudnya apa? Anak sebagai pusat ya Bu. Ya, Bu. Anak sebagai pusat. Student center, berpusat kepada peserta didik. Itu kuncinya. Student center ya. Nah, apakah kata-kata ini baru kita dengar saat ini pada kurikulum sekolah penggerak? Enggak sih Bu, pernah dengar itu juga. Tidak. Dari kurikulum sebelumnya berpusat kepada peserta didik itu sudah digaungkan, sudah disarankan, sudah menjadi konsep yang memang harus dijalankan. Apakah kita di sekolah sudah melaksanakan pendidikan atau pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Iya Bu. Iya. Iya. Contohnya? Apa ya? Ketika kita menyampaikan materi juga kita ya menyesuaikan dengan peserta didik kita gitu Bu. Iya, manggap terus. Ketika kita menyampaikan materi misalkan ya Bu, kita juga akan menyesuaikan dengan peserta didik kita. Misalkan nih gaya belajar, ayolah kita ikuti. Gitu. Misalkan dalam gaya belajar anak seperti apa sih? Kebanyakan, ayolah kita ikuti gitu Bu. Salah satunya seperti itu. Iya, oke. Bu Sri sudah seperti itu ya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain?
Mungkin pembelajaran yang dilakukan guru itu kan pakai ini ya Bu ya, apa sih namanya? Model pembelajaran gitu ya. Kalau misalnya kayak saya, misalnya ada pembelajaran, model pembelajaran take and give gitu. Jadi sebisa mungkin membuat kelas itu anak yang aktif gitu. Jadi bukan gurunya. Jadi dicari model pembelajaran apa yang biar si anak ini yang lebih aktif di kelas gitu. Jadi nggak selalu guru, maksudnya mereka tuh nggak selalu dengerin guru ngomong, ngejelasin materi, tapi mereka belajar itu dengan ya model pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas itu biar mereka tuh aktif gitu, eksplorasi sendiri bagaimana dengan games misalnya kayak gitu mungkin ya. Iya, oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Ya, mangga Pak Rizal. Dari pengalaman masing-masing di ini ya, maksudnya kita menggali apa yang sudah kita Kalau saya lakukan. deh Bu, Ya. ini pengalaman ya. Jadi ya, ya. Kalau pengalaman di kelas waktu itu apa namanya, saya lagi bahas satu materi lah gitu kan ya. Kalau misalnya nih tips and trick sebetulnya nih ya. Kalau misalkan kita menjelasin panjang lebar apa yang di buku, terus apa yang mau ditanyakan anak-anak gitu kan. Anak-anak udah bosan duluan, apaan sih? Udah lengkap semua. Ya, mereka strateginya apa? Kita baca aja misalkan apa namanya awalnya aja atau misalkan paragraf pertama kan itu jadi apa namanya kalimat utamanya di situ. Bacain ini nanti kita diskusi gitu. Nah, bisa tuh anak-anak seru itu apalagi tentang pendidikan agama Islam Bu ya. Oh, anak-anak tuh ini gitu kan banyak yang dipertanyakan gitu kalau misalkan kita apa namanya bacanya di awal doang gitu kan ya. Kalau misalkan kita sudah menjelaskan semuanya, kayaknya udah lengkap nih nggak usah ditanyain lagi mungkin begitu ya. Ya, banyak apa namanya banyak saling melempar pertanyaan seperti itu. Itu seru juga sih Bu Bapak kayak gitu. Ternyata itu Oke, terima kasih. termasuk lagi ke nih, dalam saya pendidikan yang beri memerdekakan. Saya kesempatan tidak lagi. menyadarinya malah. Cukup? Ya. Baik, teman-teman, apa yang disampaikan tadi sudah betul ya. Artinya apa yang dilakukan oleh teman-teman itu sudah mencoba untuk melaksanakan kegiatan dengan berpusat kepada peserta didik, ya. Baik itu melalui berbagai apa tadi mungkin strategi pembelajaran, anaknya dibuat menjadi aktif, kemudian kita mengikuti apa yang disukai oleh anak, kemudian juga tadi Pak Rizal juga dengan diskusi anak itu semuanya aktif hidup dalam diskusi. Itu betul, itu merupakan aktivitas-aktivitas yang memang harus sering kita lakukan, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Jadi anak dibuat aktif, anak yang betul-betul juga bisa mengeksplor apa yang dia miliki, kemudian juga nanti gaya belajarnya juga kita mengikuti ya apa yang disukai oleh anak, itu sudah termasuk kepada ciri-ciri pembelajaran atau pendidikan yang memerdekakan, yang berpusat kepada peserta didik. Hanya di satu kelas itu kita mengenal seluruh karakteristik peserta didik tidak Bapak Ibu? Di satu kelas yang Bapak Ibu ajar, apakah Bapak Ibu mengenal setiap peserta didik itu karakteristiknya seperti apa setiap anaknya? Tidak Bu, tidak semua. Nah, mungkin tidak. beberapa. Kemudian ya, apakah sudah ada pengelompokan anak itu yang mungkin Enggak Bu. capaian pembelajarannya yang sudah melampaui mungkin tingkatannya, yang baru mencapai tingkatannya, atau bahkan ada yang di bawah tingkatan yang semestinya dia kuasai begitu ya. Nah, di kita apakah sudah melaksanakan seperti itu? Belum sih. Belum. Nah, ini yang mungkin ke depan barangkali yang perlu kita lakukan adalah untuk melakukan asesmen diagnostik ya. Melalui asesmen diagnostik kita harus bisa memetakan peserta didik itu ya sesuai dengan tingkat capaiannya, sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan bakat minatnya, begitu. Itu yang mungkin selama ini yang belum pernah kita lakukan. Jadi di setiap kelas itu kan tergabung dari beberapa siswa itu ya dengan berbagai karakteristik, dan kita belum ada tahapan kepada pengelompokan peserta didik. Sehingga layanan kita di kelas itu sama kan teman-teman ya? Sama. Layanan kita kepada semua siswa itu sama. Nah itu walaupun
secara Sama Bu ya. pelaksanaan tadi sudah berpusat kepada tadi ya, sudah misalnya aktif siswa bukan gurunya, kemudian sudah berbagai strategi kita lakukan, gaya belajarnya pun kita sudah menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh anak atau yang disukai oleh anak, itu sudah bagus. Hanya kita masih memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, untuk itu saya lagi izin share screen. Ya. Nah, ini teman-teman, pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Ini sebetulnya sudah dibahas tapi saya merasa perlu materi ini kita bahas bersama sesuai dengan jadwal saya nanti berakhir ya, jadi Mas pertanyaan dia sudah oleh ya. Kedengeran nggak suaranya Bu Yayan? Sudah Bu Yayan jelas. Oh, jaringan gue jelek. Karena memberikan apa namanya loss dan kayak. Nah, ini tadi memilih salah satu adalah dari kegiatan tersebut adalah level tingkat capaian atau kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian yang diharapkan. Nah, dengan pembelajaran yang dilakukan selama ini, kita KD-nya sama, rangkaian kegiatan pembelajarannya sama, kemudian kegiatan yang dilalui oleh anak pun sama. Nah, sementara tingkat capaian anak ini kita belum memperhatikan, belum memperhitungkan. Sehingga ada anak-anak yang memang akan mengalami kesulitan untuk mengikuti kegiatan yang kita lakukan itu karena tidak sesuai dengan tingkat capaian atau kemampuan peserta didik tersebut, ya. Jadi belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkannya. Nah, pembelajaran yang tepat untuk peserta didik ini harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, ini yang mungkin belum kita akan di kelas. Pembelajaran capaian atau kemampuan ini yang sangat menempel di benak saya itu teaching at the right level, ya. Teaching at the right level itu berarti sebuah pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkatan capaian, tingkat capaian yang dimiliki nantinya, sehingga pelayanan kita akan sesuai dengan kebutuhan mereka, begitu. Jadi pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Jadi kelasnya bisa jadi sama, tapi tingkat capaiannya itu berbeda-beda di satu kelas itu, ya. Nah, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, ya. Dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala aktivitas itu, segala upaya kita itu untuk berpusat pada peserta didik. Jadi yang tadi teman-teman sampaikan itu sudah memang berpusat pada peserta didik, tapi untuk teaching at the right level-nya mungkin yang belum terlaksana ya di sekolah kita dan juga ya di sekolah yang lain. Ya, mudah-mudahan nanti pada tahun ajaran baru untuk kelas 7, karena untuk kurikulum sekolah penggerak ini, kurikulum operasional ini baru diberlakukan untuk siswa kelas 7, kita harus sudah berupaya ya melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan tingkat capaiannya.
atau teaching at the right level. Nah, kemudian teman-teman, ini sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Yang pertama, bahwa tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajarannya. Nanti ada capaian pembelajaran yang akan dibahas pada materi berikutnya ya. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas. Jadi kelasnya bisa jadi kelasnya kelas 7, tapi nanti tingkat capaiannya berbeda-beda ya. Nah, ini akan dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Ada yang sudah tahu untuk fase? Ada yang masih ingat? Fasenya ada berapa fase untuk 6? Oke. Ada A, B, C, D, E, F. 5 ya, Bu. Sampai F ya. 6. Nah, A itu untuk fase apa? Fase A itu untuk A, B, C, tingkatan D, kelas E, berapa? F ya. SD. SD kelas 1 2. Kemudian B. Untuk B SD bukan sih ya? SD kelas ada 1 2 ya? 4. Fase C Ya. ada 6. Kelas Fase D 3 dan 4. sampai 9. ya. Kelas C 5 Kemudian dan fase 6. E Kelas 7 sampai ke 9. ya. Iya, oke. Nah, itu Kelas untuk 10. fase-fasenya seperti itu, teman-teman. F-nya Nah, 11 jadi 12. untuk SMP itu ada pada satu fase, yaitu fase D. Nanti di fase D itu akan ada capaian pembelajarannya seperti apa dari setiap mata pelajaran. Fase D. Nanti akan dibahas oleh teman-teman ya pada sesi-sesi berikutnya. Nah, kemudian setiap fase ataupun tingkatan mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Nah, proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu kepada capaian pembelajaran tersebut. Namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini. Jadi disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Jadi tidak disamaratakan nanti. Kemudian kemajuan hasil belajar ini akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Nah, peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Jadi ini yang akan kita laksanakan nanti teman-teman ya. Nah, untuk pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan ini di beberapa negara teman-teman ya sudah dilaksanakan, dan ternyata dengan menggunakan pengajaran yang sesuai dengan tingkat capaian atau tingkat kemampuan itu, ini memberikan progres yang signifikan, perubahan yang lebih besar ya, karena mereka diajarkan atau diberikan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajarannya atau sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ini menunjukkan bahwa ini teman-teman nanti bisa browsing di internet ini ya, di internet alamat linknya ini. Nanti silakan yang ingin tahu lebih banyak tentang negara-negara yang melaksanakan pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan anak itu, nanti silakan bisa buka link ini ya. Nah, kemudian hal ini menunjukkan dengan mengetahui capaian atau tingkat kemampuan didik sebagai acuan untuk menyusun pembelajaran, mampu mengembangkan peserta didik itu lebih baik begitu ya, dan pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Karena itu tentunya akan lebih tepat guna untuk peserta didik itu sendiri. Nah, ini juga nanti bisa diakses ya untuk negara-negara mana saja yang sudah melaksanakan itu. Nah, tahapannya teman-teman, berarti untuk bisa teaching at the right level, yang pertama kita harus melaksanakan asesmen. Asesmen tadi ya, asesmen diagnostik. Untuk bisa mengenali peserta didik kita, baik itu potensinya, karakteristiknya, kebutuhannya, kemudian tahap perkembangan peserta didik, serta tahap capaian pembelajaran peserta didik. Setelah kita punya data, kemudian anak dikelompokkan,
baru kita susun perencanaan pembelajarannya begitu. Ya, nah ini dikelompokkan dulu dalam tingkatan yang sama begitu. Nah, dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajarannya. Ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian untuk pembelajaran, selama proses pembelajaran perlu dibuat adanya asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman peserta didik ya, kebutuhannya, kemajuannya selama pembelajaran, baik itu melalui asesmen formatif maupun nanti juga tetap ada asesmen sumatif ya. Nanti akan dibahas pada materi-materi berikutnya. Nah, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kan akan dipraktekkan ya. Ya, yang harus dilakukan adalah mengenal peserta didik ya. Nah, ini mengenal peserta didik. Nah, oke, caranya kira-kira bagaimana teman-teman? Nah, selain dengan tes diagnostik seperti tadi atau asesmen diagnostik, apalagi yang harus kita lakukan ya untuk mengenal karakteristik peserta didik, dan apa yang akan kita lakukan deh ya. Coba untuk bisa mengenal mereka, kira-kira strateginya seperti apa? Karena ini harus dilakukan sebelum tahun ajaran baru berjalan. Tahun ajaran baru kan mulai tanggal berapa? Juli tanggal 21. 19. Oh, 19 Juli ya. Karena Idul Ya, Adha ya. hari Senin 19 Juli. Tanggal 19. 19. Ya, betul. 21 Idul Adha Idul itu Adha. ya. Nah, secara Dua- kalender dua- pendidikan Senin. yang sudah kita 20 terima kan libur, tahun ajaran 21 baru itu masuk. mulai tanggal 19. Nah, kita harus sudah bisa menyusun rancangan, teman-teman nih. Ini walaupun IHT nanti mungkin juga lebih dekatnya kepada workshop ya untuk hasilnya agar kita bisa melaksanakan nanti di lapangan. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk bisa mengenali karakteristik peserta didik untuk kelas 7? Kalau kelas 8 9 tidak, teman-teman tetap melanjutkan kurikulum 2013-nya, walaupun nanti secara kegiatannya boleh teman-teman juga diilhami dengan filosofi Ki Hajar Dewantara begitu ya. Artinya pembelajarannya sudah bervariasi, kemudian tadi juga gaya belajarnya mengikuti anak itu sudah bagus ya. Itu bisa dilanjutkan walaupun di kurikulum 2013. Tapi ini kita fokus yang kelas 7, kita harus mengenali karakteristik peserta didik itu dalam jangka waktu berapa lama nih, begitu sampai sebelum tahun ajaran baru kita mulai. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kira-kira dari teman-teman ada usulan, ada rencana yang nanti mungkin bisa dijadikan program begitu. Karena kondisinya sekarang lagi pandemi ya Bu ya. Kalau Iya. misalnya normal sih bisa kita wawancara langsung gitu. Iya. Kemarannya Oke. apa, sukanya apa, mungkin sukanya kalau belajar kayak gimana sih, mungkin bisa dilakukan hal seperti itu. Tapi karena Iya. sekarang lagi pandemi ya pasti ujung-ujungnya kan pakai online ya Bu ya, pakai Iya. online gitu. Ya diberikanlah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi mungkin sebelum mereka masuk dikasih Google Form yang isinya pertanyaan yang nantinya hasilnya itu bisa kelihatan bagaimana minat dan bakat mereka, bagaimana gaya belajar mereka, mungkin kayak gitu sih Bu pasti. Iya, oke. Terima kasih Miss Putri. Ada lagi dari yang lain? Berarti melalui Google Formulir ya, yang sudah disiapkan pertanyaannya itu untuk menggali ya minatnya, bakatnya, gaya belajarnya, kemudian juga hal-hal lain yang ingin kita ketahui terkait dengan potensi anak ya, potensi yang dimilikinya apa begitu. Itu berarti salah satu cara. Ada yang lain? Nanti Pak Rizal bisa ditulis ini ya, menjadi salah satu program begitu untuk mengenali karakteristik didik khususnya untuk kelas. Mungkin dari yang lain ada lagi? Kalau ini Bu, termasuk nggak Bu? Kalau dari sekolahan kita tuh ya, setiap awal masuk, itu kan ada screening Bu bagi siswa baru. Ya, ada tes formatif,
yang sudah apa ya, yang sudah tes online ya, yang sudah diberikan Iya. dari panitia, juga ada tes wawancara. Mhm. Nah, dari tes wawancara itu kita bisa mengetahui beberapa karakteristik anak, di antaranya ya Bu, biasanya dari kami itu panitia Apa? bisa mengetahui hobi Oh, siswa, saya gitu pakai jaringan kan. pribadi. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana kedekatan siswa dengan keluarga, gitu Bu. Iya. Kemudian di samping hobi juga gaya belajar juga bisa kita ketahui dari tes wawancara tersebut, gitu Bu. Oke. Nah, dari tes wawancara ini diantaranya itu kita bisa mengetahui beberapa potensi siswa dan yang lainnya. Di antaranya seperti itu. Juga di sini di sekolah kita juga ada tahfiz ya Bu. Di situ juga kita Iya. bisa mengetahui capaian capaian dari masing-masing siswa yang masuk di sekolahan kita gitu. Oke. Iya. Terima kasih Bu Sri. Jadi Ya, Bu. sudah saling melengkapi nih. Berarti ada tes wawancara, ada juga tes apa tadi kognitifnya ya. Ya Bu. Ada tes kognitifnya juga di screening tes itu. Halo, suaranya ya ada ya. Ada Berarti Bu. selain ya Google formulir, kemudian ditambah dengan wawancaranya seperti apa nih Bu? Boleh tahu teknisnya? Teknis wawancaranya itu Ya. ada memang hari tertentu ada pergelombang Bu di sekolah kita. Nanti kita bagi dari satu penguji itu misalkan 10 siswa gitu. Nanti dipanggil satu-satu. Itu didampingi dengan orang tua Bu. Oh, Ya, oke. Ya, itu salah satu alternatif ya Pak Bu, Bapak Ibu ya. Itu berarti ada alternatif lain. Jadi selain boleh tadi lewat Google formulir, kemudian juga melalui wawancara dan juga ada screening ya. Screening tes di awal termasuk juga tes kognitifnya ya. Nah, nanti mana yang memungkinkan untuk dilaksanakan, dirapatkan lagi apalagi mungkin nanti harus ya mungkin Pak Wira bisa on sehingga bisa menjadi program kita yang akan dilaksanakan besok nih. Karena terkait dengan itu kan harus dipersiapkan instrumennya begitu. Instrumen yang akan digunakan nanti apa saja untuk bisa mengenali karakteristik peserta didik dan kita bisa mengelompokkan anak berdasarkan tingkat capaian ya. Dari Pak Rizal ada masukan yang lain? Oke. Cukup ya. Ya, jadi nanti berarti kita Sepertinya fokus cukup, Bu. apakah Udah menjawab, melalui ya Google Form juga, sudah kemudian mewakili juga ya. melalui wawancara juga, Cukup, Bu, cukup. atau mungkin kita memilih salah satu alat alat tesnya dan tidak mengurangi barangkali tidak mengurangi kebutuhan, tidak mengurangi makna ya, tapi kebutuhan kita itu terjawab begitu dari apa yang dilakukan itu. Sehingga kita bisa mendapatkan data yang lengkap tentang gaya belajar anak, tentang potensi anak, kemudian kebutuhan anak, karakteristik anak itu seperti apa, kemudian juga tingkat capaiannya, itu juga yang paling penting ya. Tingkat capaian atau tingkat kemampuan anak itu ada di fase yang mana begitu. Walaupun nanti anak itu sudah masuk di kelas 7, siswa SMP berarti bisa jadi ada yang tingkat kemampuan anak itu masih di fase C begitu ya. Jadi masih tingkat kemampuan kognitifnya itu masih ada di fase C. Maka nanti pelayanan pembelajaran di kelas ada anak yang dilayani dengan pembelajaran untuk fasenya, fase D untuk kelas 7, ada juga yang anak kelas 7 tapi dilayaninya dengan pembelajaran yang fase C untuk tingkat untuk kelas 6 misalnya. Itu bisa terjadi seperti itu teman-teman. Nah, itu dari mana kita mendapatkan data? Ya lewat asesmen yang kita lakukan. Ya, nanti teknisnya di fixkan lagi ya. Apakah akan menggunakan misalnya tadi cukup dengan Google formulir. Soal juga bisa dengan Google formulir kan ya, tes kognitifnya ya. Bisa.
Atau memang apakah memungkinkan untuk bisa tadi misalnya dengan diminta datang secara bertahap, bergelombang begitu, didampingi orang tua, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, mengingat situasi sekarang semakin banyak ya, semakin marak, semakin apa namanya ya, semakin banyak yang terpapar nih di lingkungan ibu saja ini sudah semakin banyak bertambah. Bahkan berita duka ini setiap hari kita selalu dengar di WA grup MGMP, di WA grup mungkin juga ada komunitas-komunitas itu setiap hari ada saja innalillahi wa inna ilaihi rajiun begitu. Nah ini di lingkungan ibu juga kemarin pagi sudah depan rumah ibu sudah dipanggil oleh Allah. Hari ini pagi ini juga satu orang lagi beda RT ya tapi masih bertetangga. Satu orang lagi berpulang ke rahmatullah. Takdir itu memang sudah ada garisnya masing-masing. Tetapi ya kita berupaya, berusaha untuk selalu menjaga kesehatan lah, menjaga kesehatannya. Nah, oleh karena itu nanti untuk mempertimbangkan aktivitas yang akan kita lakukan, kita pertimbangkan dari berbagai segi ya, Bu Sri ya. Jadi itu bagus, semuanya bisa, tapi lihat kondisi, kemudian prioritasnya tetap kesehatan dan keselamatan semua orang begitu. Nah makanya teman-teman yang ada di sekolah juga saya wanti-wanti untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kita merasa tidak ada gejala ya, tapi di dalam, aduh maaf, ini baterainya, maaf ya sebentar, baterainya belum dicolokin. Iya Bu. Ya, lowbat, maaf ya. Ya, nah ini teman segala ya, nah baru lebih terang. Tadi belum masuk colokan listriknya belum. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi nanti teman-teman ini langsung menjadi perencanaan kita ke depan untuk bisa mengenali karakteristik peserta didik. Ya, Bu. Kalau teknik bisa banyak macamnya ya, banyak sekali. Tadi melalui tes diagnostik, melalui wawancara, melalui kuesioner, melalui mungkin juga tes bakat dan minat begitu. Itu kan banyak cara yang bisa dilakukan. Tetapi untuk tahun pelajaran sekarang, melihat situasi dan kondisi seperti ini yang sekarang sedang ya cukup memprihatinkan kita kondisinya, itu menjadi bahan pertimbangan kita untuk menentukan teknik mana atau cara apa yang akan kita lakukan sehingga kita mendapatkan data yang kita inginkan untuk bisa teaching at the right level itu dengan cara yang aman, kemudian juga nyaman dan tetap valid, datanya valid ya, bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu ya Pak Rizal, Bu Miss Putri, Bu Indah, Bu Sri, semuanya. Jadi maaf Bu, bisa nggak Bu? Ini saya mau bertanya sedikit. Boleh, mangga. Maaf ya Bu, ini belum ada forum tanya jawab tapi takutnya lupa. Langsung saja kalau ada yang mau bertanya tidak usah menunggu forum tanya jawab. Jadi kita sambil berjalan ya. Mangga Bu Sri, silakan. Ya, sebenarnya ini pertanyaannya saya itu udah lama ini Bu. Jadi gini, tadi kan disampaikan bahwa misalkan untuk anak siswa kelas 7 tuh Bu, level D gitu ya. Itu kan ada beberapa siswa yang tidak sama capaiannya gitu Bu. Nah, berarti kalau kayak gitu dalam satu kelas itu ada satu guru atau beberapa guru gitu Bu, sesuai dengan level, maksudnya level, oh ini capaiannya kok harusnya ini kelas D gitu kan. Nah itu bagaimana itu Bu?
Ya, terima kasih luar biasa nih Bu Sri. Berarti sudah memikirkan ya, sudah memikirkan nanti ke depan di kelas harus bagaimana begitu kan? Ya, misalkan saya kok diharapkan pada siswa yang seperti ini untuk ke depannya dengan pendidikan merdeka itu, kurikulum merdeka itu seperti apa gitu. Iya, Ya, segitu banyak anak Otomatis soalnya. penanganan kita kan harus berbeda dengan yang kurikulum 13 kan, seperti itu. ya, betul, betul, betul sekali, sangat betul. Dan ini yang pernah saya tanyakan juga Bu ke instruktur saya begitu. Tapi kalau saya memikirkannya justru nanti kalau sudah yang kurikulum sekolah penggerak itu bukan hanya kelas 7 saja, tapi sudah kelas 7, kelas 8, bahkan sudah semua tingkatan kelas lah. Jadi sudah nganjang ke depan begitu ya, sudah berkunjung ke masa depan. Nanti kalau yang kelas 8 ternyata tingkat capaiannya di bawah level dia, misalnya malah baru di tingkatan kelas 7 untuk kemampuannya, nanti cara membelajarkannya bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas begitu. Apakah anak itu akan dikelompokkan berdasarkan tingkat capaiannya, tingkat kemampuannya, Iya. atau bagaimana? Itu yang saya tanya kepada instruktur. Nah ini jawaban yang saya terima dari instruktur saya di BIMTEK kemarin. Jadi anak itu tetap belajarnya di kelas masing-masing. Jadi yang kelas 7 ya kelas 7, yang kelas 8 kelas 8, yang kelas 9 kelas 9. Nah, di kelas setelah kita mendapatkan data tingkat capaian atau tingkat kemampuan anak, nanti ada dikelompokkan. Bisa jadi di kelas itu semua kelas itu ada di fase yang semestinya, begitu. Berarti satu tingkat capaian ya sama. Berarti layanannya sama ya Bu Sri ya. Ya, tapi kalau ada anak yang tingkat kemampuannya di bawah fase yang semestinya, di bawah misalnya tadi anak kelas 7 tapi kemampuannya masih kemampuan untuk level C begitu atau fase C begitu. Ya, level C Level untuk kelas 7 lah atau kelas 6 atau kelas 5. Nanti bagaimana cara membelajarkan anak itu di kelas? Nah, anak dikelompokkan Bu berdasarkan tingkat capaiannya, layanannya akan berbeda. Bisa oleh satu guru, boleh juga oleh tim teaching. Tim teaching itu berarti ada kolaborasi ya Bu ya, kolaborasi dengan guru lain. Nah kalau yang di sekolah yang gurunya banyak, misalnya di kelas 7 saja setiap mata pelajaran itu gurunya lebih dari satu begitu ya, itu mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau yang gurunya seperti di kita memang kelas 7, 8, 9 itu gurunya hanya satu orang, tidak ada tim, ya mungkin kita bisa menyiasati dengan tetap mengajar sendiri, tetapi kita membuat rencana pembelajarannya berbeda Bu. Untuk kelompok yang sesuai fasenya bagaimana, untuk yang siswa yang di bawah fase tingkat kemampuannya di bawah fasenya bagaimana, itu harus dibedakan kegiatannya. Nambah kerja berarti maksudnya guru. Maksudnya itu Bu, maksudnya saya. Tapi Nambah gitu. Bu Sri, Maksudnya berarti gini Bu, nanti di kelas ya, itu. Nah, katakanlah misalnya ada anak yang anak yang masih Di bawah. di bawahnya, ada yang di Di atas, level. ada dua kelompok tersebut gitu loh. Itu bahkan mereka bisa jadi 3 fase. ya Ada makanya anak sesuai fasenya, ada yang di atas fasenya, ada yang di Ya. bawah fasenya. Bisa jadi Ya, 3 iya, kelompok itu ada makanya semua. ada tiga kelompok anak tersebut di dalam satu kelas atas gitu fase. setelah Ya, dilakukan asesmen diagnostik gitu ya Bu ya. Nah terus betul. apakah memang harus dikelompokkan mereka itu, maksudnya kayak duduknya terus kita berikan materi yang berbeda sesuai dengan fase mereka, atau bagaimana itu Bu nanti pelaksanaannya Bu di kelas? Untuk efektivitas sih menurut Ibu ya harus seperti itu. Walaupun kemarin kan memang tidak diberikan contoh real ya. Belum ada apa namanya contoh video pembelajaran yang sesuai dengan tingkat capaian anak itu belum ada nih. Hanya bayangan Ibu untuk bisa memberikan layanan sesuai dengan tingkat kemampuan anak ya. Kalau tidak dipisahkan, tidak dikelompokkan sesuai dengan tingkat capaiannya, berarti sama saja kembali ke pembelajaran sekarang kan Bu Putri. Begitu sama dengan yang sekarang biasa kita lakukan.
tidak untuk masalah. anak gitu, maksudnya kayak apa mereka tidak merasa kayak ih itu mah kelompok yang pinter, ini mah kelompok yang biasa gitu, apa nggak akan menimbulkan perasaan seperti itu Bu? Bahkan kan Nah, dari sebelumnya aja kan ada waktu itu pernah kelas unggulan ya Bu Sri ya kalau nggak salah Ah, ya, betul, benar. pernah ada kelas kelas unggulan. unggulan itu aja kan buat anak udah bikin gimana ya, santai Bu. anak kita mah kelas Iya, kelas biasa unggulan, gitu, kelas ini yang paling apalagi ujung. kelas satu Kasihan. kelas dibedakan gitu Bu, jadi kayak gimana ya, bingung. Iya, betul betul. Ya, kita tidak secara apa namanya? Tidak secara nyata dikemukakan secara lisan ya. Ini kelompok yang di atas level tidak begitu juga ya. Ini yang sesuai level. Kalian berkumpul ini yang kurang apa yang belum sesuai dengan tingkat fasenya tidak seperti itu juga. Jadi kita pandai-pandai mengatur strategi. Jadi mungkin pembagian kelompoknya lah barangkali ya yang kita sesuaikan sehingga anak tidak apa namanya ya tidak ada perasaan bahwa dia itu dipisahkan berdasarkan itu begitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan memang sudah ada contoh modul ajar yang bisa memperlihatkan ini untuk yang seperti apa nih untuk yang kegiatan di kelas untuk yang 3 level itu ada lengkap semua ya. Iya. Saya berharap sih mudah-mudahan nanti dari hasil asesmen diagnostik anak-anak kelas 7 SMP Global Insani School itu levelnya di level yang sama begitu supaya tidak terlalu ini. Tapi kalaupun ada satu dua anak yang memang harus ada di level misalnya tingkat capaiannya di bawah levelnya, ya kita harus melayani anak itu secara khusus juga begitu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Bu, Nah, pertanyaan saya ini berlanjut ya Bu. ya mangga. Jadi Itu Bu, ya tadi teaching direct levelnya di situ begitu loh. ya, Ya, mangga. misalkan ketika kita mengetahui ya Bu, di situ ada level yang sesuai capaian. Nah, kemudian ada beberapa siswa yang capaiannya itu bisa ke level, maksudnya bisa dia masuk ke kelas 9 gitu. Apakah dia bisa langsung dari kelas 7 kemudian Aduh sih. bisa nggak Bu lompat gitu? Sebentar. Nah ini kalau lengkap kelas ini kan bukan akselerasi kelas ya. Jadi hanya di tingkat kemampuannya Bu. Jadi kelasnya tetap ada di kelas ya di kelas itu begitu. Jadi kelas 7 hanya di tingkat kemampuannya saja sehingga layanan pembelajarannya yang disesuaikan. Jadi bukan naik tingkat kelasnya loncat begitu tidak. Hanya di tahap kemampuannya Bu. Anak kelas 7 tapi sudah punya kemampuan kelas 9 itu juga bisa terjadi. Bisa. Dan di capaian pembelajaran punten nih. Di capaian pembelajaran itu tidak ada pemilahan kelas 7 8 9 yang diberikan dari kementerian ya. Nanti kita yang akan memilah dari fase D itu dilihat tujuan pembelajarannya mana yang mungkin akan kita masukkan untuk di kelas 7, mana yang akan dimasukkan untuk di kelas 8 dan di kelas 9 itu Bapak Ibu yang akan mengolah akan merencanakan begitu. Jadi dari capaian pembelajaran yang ini memang belum ada resmi ya. Belum resmi dikeluarkan, itu baru draft yang masih dalam proses mungkin juga penuntasan atau finishing dari tim. Kita juga masih menunggu nanti capaian pembelajaran yang aslinya seperti apa. Hanya selama IHT kita mengacu kepada capaian pembelajaran yang diberikan sebagai sampel. Ya, mudah-mudahan itu nanti tidak terlalu jauh ya pada saat yang dikeluarkan capaian pembelajaran yang aslinya ya. Jadi paling tidak yang dipelajari saat BIMTEK dan IHT ya itu juga yang akan kita laksanakan nanti di kelas. Nah jadi capaian pembelajaran itu diberikan untuk satu fase Bu. Fase D itu ini loh capaian pembelajarannya. Itu berarti harus dicapai dalam jangka waktu 3 tahun. 3 tahun. Nggak bisa misalkan di SMP 2 tahun. Jadi dalam usia muda itu siswa itu sudah lulus SMA atau sudah perguruan tinggi gitu seperti di luar negeri gitu Bu. Tidak. Itu bukan akselerasi yang tingkatan kelasnya ya. Jadi ini hanya untuk teaching at the right levelnya, anak dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang Bu Sri bayangkan nih, kalau anak yang dia itu kemampuannya sudah melampaui fasenya,
kita berikan materi itu yang di bawah tingkat capaian dia akan merasa bosan tidak? Akan berkembang lebih pesat tidak kemampuannya, begitu kan? Itu yang teaching the right level itu di situ. Anak yang misalnya kemampuannya rendah, kita paksakan sesuai dengan fase di atas kemampuan dia, ya anak akan kesulitan. Anak tidak akan bisa mengikuti dengan baik. Dan kebalikannya, anak yang punya tingkat kemampuan tinggi, kemudian diberikan materinya di bawah kemampuan dia, ya dia tidak akan berkembang lebih baik, begitu. Nah, inilah makna teaching at the right level. Kelas itu tetap berjalan seperti sekarang. Kelas 7 nanti naik ke kelas 8, kelas 8 naik ke kelas 9. Hanya nanti mungkin di asesmen ya akan dijelaskan seperti apa sih untuk untuk penentuan naik dan tidak. Begitu juga kita masih menunggu juga surat edaran atau mungkin juga keputusan menteri ke depan, karena untuk kurikulum operasionalnya saja kan ini belum keluar surat keputusan resminya, baik itu berupa Permendikbud atau mungkin surat edaran, itu kan juga belum ada. Jadi baru program sekolah penggeraknya saja. Ini kita sambil menunggu mungkin dasar-dasar hukum ya, payung-payung hukumnya nanti seperti apa program sekolah penggerak, kemudian juga capaian pembelajarannya, ya kita penilaiannya, kita masih menunggu Bu perkembangan kebijakannya seperti apa. Jadi untuk tahap awal paling ya kita rencanakan apa yang kita dapatkan dari IHT atau pelatihan nasional kemarin. Itu ya Bu Sri ya. Iya, terima kasih. Iya, mau Ya, nanya. mangga Bu Indah. Jadi kalau yang saya tangkap kan kita nih si anak itu misalnya udah dikelompokkan nih ya. Ya, Nah, berarti antara yang cepat tangkap sama yang lambat nangkepnya, berarti kan itu bakalan beda kan ya maksudnya. ya, Kalau yang lambat nangkep berarti mungkin agak lebih lama nih maksudnya untuk kita ngambil betul. pelajarannya gitu. Nah, nanti di akhirnya untuk PTS-nya atau PAS-nya seperti apa? Berarti soalnya beda-beda apa kayak gimana gitu maksudnya? Ya, baik. Nah, itu untuk asesmen. Nanti mungkin pada materi asesmen ya. Nanti penilaian itu kan ada tes formatif, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nah, untuk asesmen yang sekarang banyak yang disarankan di dalam kurikulum sekolah penggerak itu lebih titik beratnya kepada asesmen formatif ya. Asesmen formatif juga ada 3 fungsi kan. Ada asesmen formatif as learning, ada asesmen formatif for learning, ada asesmen formatif of learning. Nah, yang sekarang banyak kita lakukan adalah asesmen formatif of learning. Jadi hanya untuk menilai ketercapaian saja. Nah, sementara yang as learning dan for learningnya itu belum difungsikan. Atau kalaupun ada, mungkin porsinya sedikit. Nah, justru di kurikulum sekolah penggerak sekarang, yang harus dominan itu adalah asesmen formatif for learning-nya dengan as learning-nya. Anak bisa dengan penuh kesadaran, dia mengetahui apa sih yang belum saya tahu, apa yang belum saya kuasai, apa yang saya belum bisa, kemudian apa yang harus saya lakukan. Itu yang harus banyak digali sekarang. Maka teman-teman mungkin dengan berbagai variasi tadi ya, berbagai bentuk penilaian, dengan berbagai macam strategi, kemudian juga anak bisa menilai dirinya sendiri. Oh, saya belum bisa ini nih, nanti saya harus bagaimana. Jadi sekarang harus justru itu yang porsinya harus lebih besar, Bu Indah. Jadi untuk penilaian akhir yang sumatif itu nanti tetap ada, tapi untuk pelaporan pun sementara ini karena memang belum ada peraturan resmi ya, belum ada peraturan resminya yang kita terima pada saat BIMTEK kemarin. Pelaporan pun nanti bentuknya bukan kuantitatif, tidak berupa angka, tapi kualitatif. Apa yang sudah dikuasai oleh anak dan apa yang belum begitu. Jadi tapi kita tunggu karena saya juga belum bisa berbicara dengan lengkap karena dasar hukumnya juga masih kita tunggu ya.
Berarti Oke. rapotnya tuh kayak rapot anak TK ya Bu ya? Mungkin bayangan ibu seperti itu. Iya. Bayangan ibu seperti itu. Terus Hanya maksud kita tunggu ya perkembangannya ya. terus maksud Oke. saya gini, kan kita udah mau ajaran baru nih ya. Ya Udah mau betul. ajaran baru, tapi sedangkan si program sekolah penggerak ini itu masih belum rampung gitu maksudnya. Terus jadi kita Oke. berjalan sambil menunggu, terus maksudnya kalau kita udah pakai sekolah penggerak ini kita masih ada kalender pendidikan, maksudnya masih ngikutin semua jadwalnya sesuai Kaldik. Kan kita bikin kurikulumnya juga sendiri di sekolah. Iya, oke terima kasih Bu Indah. Betul sekali. Mudah-mudahan sebelum benar-benar tahun ajaran barunya berjalan, semua itu sudah turun ya. Kepastiannya sudah ada begitu. Dasar hukumnya sudah ada, capaian pembelajarannya sudah resmi. Jadi bukan sekedar ini kan baru contoh begitu ya, di ininya juga contoh. Maka tidak boleh dipublikasikan dulu kepada sekolah lain, kepada guru yang lain. Jadi ini hanya untuk bahan pelatihan kita di IHT dan juga di BIMTEK kemarin. Nanti kalau sudah yang resmi, ada surat resminya dari kementerian, ya baru itu yang mungkin kita gunakan secara resmi ya. Nah sampai saat ini belum ya Bu Indah ya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 19 Juli itu sudah keluar begitu. Sehingga kita pada saat melaksanakan kegiatan itu ya tidak ragu-ragu. Tapi kalau kita menunggu sesuatu yang belum pasti datangnya kapan juga, kita juga jangan, karena menjelang tahun ajaran baru tinggal menghitung hari, tinggal berapa hari lagi ke depan kan, maka kita tetap ya jadikan acuan apa yang kita dapatkan di pelatihan begitu ya. Mudah-mudahan dari struktur kurikulum nanti Bu Indah akan menerima dari pemerintah itu hitungannya bukan jumlah jam per minggunya, tetapi per tahun. Pokoknya 1 tahun satu mata pelajaran itu harus sekian jam, ya. Nah kalau dilihat dari struktur ya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2013. Kalau dilihat dari rinciannya ya, mata pelajaran PABP misalnya 1 minggu 3 jam, tetapi yang 3 jam itu nanti yang 2 jamnya untuk kegiatan di dalam kelas, kurikuler di dalam kelas, yang 1 jamnya untuk kegiatan proyek. Bedanya hanya itu. Tetapi yang nanti di struktur kurikulum yang yang diberikan oleh pemerintah itu adalah jumlah jam dalam 1 tahun. Itu harus tercapai seperti itu. Nah, bagaimana jam itu dialokasikan oleh sekolah? Ya tergantung sekolah gitu dalam mendesainnya. Kalau yang di kurikulum 2013 kan kita hitungannya 1 minggu sekian jam. Kemudian 1 semester sekian jam begitu ya. Kalau di kurikulum sekolah penggerak justru terbalik, 1 tahun harus sekian jam. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan di sekolah? Ya tergantung kita begitu. Ya, tergantung kita. Ya, tapi jangan lupa nanti ada kegiatan jam yang harus kita penuhi dalam kegiatan kurikuler di kelas. Ada juga yang untuk proyek. Nah, proyek itu akan dilaksanakan selama 1 tahun itu 3 ya, yang disarankan minimal 3 tema. Nanti ini pada materi-materi berikutnya lah. Ada tema proyek yang akan kita lakukan. Nah, itu juga yang harus kita rembuk nanti bersama-sama. Apakah setiap tema itu akan berkolaborasi seluruh mata pelajaran bergabung dalam satu kegiatan atau bagaimana begitu. Ya, karena itu harus dirancang mata pelajaran apa saja yang terintegrasi, kemudian dikaitkan dengan tujuan pembelajarannya yang mana begitu ya, yang terkait dengan tema yang akan kita lakukan nanti. Ya. Mungkin sekilas itu dulu Bu Indah ya, karena memang nanti insya Allah semakin nanti hari ini juga kan struktur kurikulum ya Pak Misbah. Nah di struktur kurikulum nanti akan dibahas tentang tadi struktur kurikulumnya, kemudian juga capaian pembelajarannya, profil pelajar Pancasilanya, begitu. Itu ada di muatan materi struktur kurikulum. Mudah-mudahan apa yang menjadi kepenasaranan teman-teman ini nanti menjadi menurut saya itu tingkat keseriusan ya dari teman-teman yang betul-betul ingin melaksanakan dengan baik begitu. Itu sudah luar biasa. Nah, kalau teman-teman justru tidak berpikir nanti bagaimana, ya berarti
ini kemungkinan ini mungkin kurang masih belum bisa mengikuti ya perkembangan dan menerima perubahan begitu. Nah, ini sudah satu respon yang luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah memikirkan ke depan itu akan bagaimana. Itu bentuk keseriusan teman-teman. Karena teman-teman akan melaksanakan, akan action dan ingin mempersiapkan dengan lebih baik ya. Oke, nah itu terkait dengan pendidikan yang memerdekakan. Konsepnya mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang kita harus mengenali karakteristik peserta didik dulu supaya kita bisa melakukan pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuan anak, kemudian juga kebutuhan mereka, gaya belajar mereka, begitu ya. Dengan kata lain, ada teaching at the right level dan juga pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Atau kalau di yang di filosofi Ki Hajar Dewantaranya menghamba kepada anak. Yang namanya menghamba kepada anak itu ya kita melakukan apapun begitu kan untuk anak kan begitu ya. Ya. Jadi melakukan apapun semua usaha kita itu ya demi anak begitu. Apa yang harus dilakukan oleh kita agar anak itu bisa berkembang dengan baik. Nah itulah pendidikan yang memerdekakan. Jadi anak diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengenali dirinya juga, kemudian dia belajar sesuai kebutuhan dia, begitu. Itu yang harus kita fasilitasi. Ini memang bukan hal yang mudah, apalagi tahap pertama ya. Tahap awal itu kan kita masih meraba-raba begitu. Aduh ini nanti bagaimana? Tapi insya Allah seiring dengan berjalan. Dan jangan lupa kita juga akan ada pendampingan nanti dari tim pelatih ahli ya. Jadi selain ada kita di komite pembelajaran, kemudian nanti juga ada tim pelatih ahli yang akan sewaktu-waktu mungkin berkunjung ke sekolah kita. Begitu. Pelatih ahli itu kalau secara konsep akan diberi tugas untuk mendampingi 3 sampai 5 sekolah. Begitu. Jadi akan datang, nah mungkin akan melihat seperti apa pelaksanaan kita di sekolah. Kemudian jika ada kesulitan mungkin begitu bisa disampaikan dan beliau mungkin bisa membantu ya. Nah, tetapi punten jangan lupa nih setiap kegiatan kita jangan lupa dokumentasi. Dokumentasi itu mungkin bisa berupa ya fotonya, videonya, kemudian nanti kita bisa mendapatkan hasilnya apa, melaporkan hasilnya. Kalau ada kendalanya apa, sehingga pada saat ada lokakarya misalnya apa yang sudah dilakukan di SMP Global Insani School nih dari kegiatan program sekolah penggerak itu kita bisa menyampaikan laporan begitu. Baik itu tes diagnostiknya misalnya kita sudah melaksanakan ini di tahap awal, workshop penyusunan kurikulum operasional, sudah menyusun instrumen tes diagnostik misalnya ya, kemudian menyusun rencana kegiatan proyek untuk proyek tema 1, tema 2, tema 3 misalnya. Itu di tahap awal. Kemudian melakukan pengelompokan siswa berdasarkan tingkat capaian anak. Nah, itu harus terdokumentasi. Nah, ini kita selalu berkolaborasi ya. Jadi berkolaborasi selalu komunikasi sehingga perkembangan yang ada ya saya juga tahu, Pak Wira juga pasti harus tahu, teman-teman juga semuanya terlibat secara aktif. Dan kalau saya nanti diundang untuk lokakarya, saya tinggal minta bahan untuk lokakaryanya gitu dari pelaporan dari sekolah. Jadi tolong didokumentasikan semua Pak Rizal, Miss Putri, Bu Indah semua ya bekerja sama ya. Saya tidak ini kan ke salah satu orang, tapi kita bekerja bersama-sama. Kita menjadi satu tim ya. Oke, mungkin itu. Nah, untuk profil pelajar Pancasila nanti akan disampaikan berikutnya ya oleh Pak Misbah pada materi struktur kurikulum, karena di struktur kurikulum itu ada beberapa materi di dalamnya. Dan mudah-mudahan profil pelajar SMP Global Insani School yang sudah ada itu sudah selaras, sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Ya, dari visi sekolah nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Misbah. Dan saya mungkin walaupun tidak bisa on terus,
nanti ya ini tidak akan keluar tapi tidak on terus ya, tetap ada di Google Meet, tetapi mungkin nanti minta izin juga off dulu, ada hal lain yang perlu dilaksanakan, tapi nanti saya ikuti lagi perkembangannya begitu ya. Oke, tepat pukul 9.30 dari materi pendidikan yang memerdekakan, tapi tidak terbatas mungkin hanya di sesi ini ya. Kalau ada lagi yang perlu dibicarakan, perlu dikomunikasikan, tetap komunikasi kita berjalan, baik itu melalui WA grup Komite Pembelajaran maupun melalui mungkin ya sesi-sesi sinkronus setelah selesai materi pokok, nanti kita bisa diskusi lagi. Oke ya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf mungkin ini tidak ada forum diskusi kelompok ya, karena belum bisa break out ya Pak Rizal ya. Bisa. Ya, tidak apa-apa lah. Ya. Kita walaupun seperti ini ya, ini menjadi diskusi kelompok belum ya, bisa, Bu. karena Paling memang nanti bikin rumah jumlah aja personalnya juga tidak baru. banyak, jadi ini diskusi kelompok ya. Tetapi ya mudah-mudahan yang memang diskusinya juga kita lebih fokus kepada apa yang akan kita lakukan di sekolah kita ya. Terima kasih, mungkin Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.